Ini adalah laptop yang mirip MacBook, tapi dia pakai Windows. Punya layar yang lebar, bobotnya juga ringan, dan juga punya harga yang relatif terjangkau. Apakah laptop bekas yang satu ini masih sanggup dipakai di tahun 2025 nanti? Yap, betul. Ini dia Huawei MateBook D15. Halo guys, kembali lagi di channel Mr. Laptopin bersama saya Wahyu. Oke, beberapa hari kemarin kami kedatangan sebuah laptop yang rame, yang paling dipuja-puja di 2 tahun lalu, yang harganya pas perilisannya itu di rank harga 9-10 jutaan. Dan saat video ini dibuat, harganya sudah di rank harga 5 jutaan untuk X bekas atau secondnya. Dan disclaimer dulu ya, kami di sini sama sekali tidak menyarankan kalian untuk membeli laptop second atau bekas ya. Dan kalau ditanya mending second atau baru, ya pasti jawaban kami di sini fix baru, no debat. Dan tapi kalau ditanya, bang, rekomendasi budget 5 jutaan, tapi yang udah Core i5 generasi terbaru, punya desain yang tipis, RAM-nya gede, dan storage-nya besar bang. Ya udah, auto kalau pertanyaan itu ya jawabannya cuma ya ini. Dan sebenarnya bagus enggaknya laptop itu ya kembali lagi ya dilihat dengan sesuai kebutuhan dan budget kalian masing-masing lah ya. Dan kalau mau budget yang murah dengan spesifikasi yang bagus, ya mungkin seperti ini yang kalian dapetin, Huawei MateBook D15. Akhirnya ya, baru kali ini kami kesempatan buat cobain langsung laptop 10 jutaan yang harganya 2 tahun lalu, yang pakai prosesor Intel generasi ke-11. So, langsung saja tanpa basa-basi, gimana rasa feel pegang dan performa dari si laptop ini? Langsung aja. Pandangan pertama kali melihat desain dari bodi Huawei MateBook D15 ini, menurut kami tampilannya ini ya yang dikasih masih terlihat simple ya, ringkas dan clean dengan tulisan Huawei yang ada di bagian bodi belakang covernya yang masih mengusung desain yang sama kayak generasi sebelum-sebelumnya. Dan untuk warnanya sendiri, MateBook D15 yang sekarang bersama kami ini punya warna Mystic Silver, warna yang cenderung terang tapi masih kelihatan kalem lah, dan ngasih kesan build quality yang juga cukup solid. Dengan pemakaian bahannya sendiri logam untuk chassis dan plastik untuk bodi luarnya. Menurut kami langkah Huawei ini patut diapresiasi melihat bahan yang digunakan ini solid, berkualitas buat laptop harga yang cukup terjangkau yang satu ini. Walaupun punya ukuran layar yang luas di 15,6 inci, tapi MateBook D15 ini hadir dengan konsep mobilitas yang tinggi dengan bodi yang cukup tipis dan ringkas. Ketebalan bodinya hanya di 16,9 mm dan bobotnya cuma di 1,56 kg saja. Ngebuat laptop ini tuh tetap mudah dibuat dipakai di luar ruangan atau berpergian kemana saja. Dan di lain sisi, desain dan bobotnya yang cukup ringan. Tapi tenang, MateBook D15 ini menyediakan charger yang ringkas dan mudah dimasukin ke dalam tas. Ya intinya ini laptop yang nggak berat, nggak seberat hidup yang kamu rasain deh. Oke, kita pindah ke bagian layarnya. Layarnya berukuran 16 inch, ini mungkin dirasa cukup besar ya, karena memang ukuran layar ini umumnya kebanyakan diadopsi sama beberapa laptop gaming. Dan penggunaan layar ini sebenarnya ngasih pengalaman penggunaan yang lebih baik. Sedangkan kualitas resolusi yang tersedia, akses ke beberapa aplikasi sekaligus juga lebih nyaman. Kenyamanan ini juga didukung bezel layar yang tipis di bagian kanan, kiri, dan atasnya. Dan kalau kalian perhatiin, memang nggak ada kamera webcam yang biasanya ditempatin di bezel atas layar kayak standarnya laptop. Dan Huawei justru nempatin modul kameranya tersembunyi ya di antara tombol Fn dan F7. Dan untuk cara mengaktifkannya, kalian hanya perlu menekan tombol dengan logo kamera ini. Dan kamera nanti akan muncul dari dalam bodi dengan sistem pop-up. Oke guys, jadi ini adalah video rekaman dari laptop Huawei MateBook D15 dengan kamera webcamnya 720-30 fps. Dan gimana menurut kalian? Komen di bawah. Agak lumayan sih, lumayan bagus. Dan kalau lagi nggak dipakai, tinggal disembunyiin aja dengan cara ya menekannya lagi biar lebih aman. Sedangkan jenis panel layar yang dipakai adalah panel IPS dengan resolusi Full HD 1920
x 1080 pixel yang hasil tampilan visualnya cukup detail, warnanya juga cukup tajam dengan kecerahan yang cukup mumpuni, apalagi kalau kita pakai di berbagai kondisi ruangan. Geser dikit ke bagian bawah layout, keyboardnya sendiri masih sama ya dengan seri sebelumnya. Kalau kita perhatiin, tiap tombol ini juga punya jarak yang cukup renggang ya. Jadi kenyamanan pas dipakai saat mengetik, tombolnya cukup nyaman dan enak saat ditekan. Nggak keras dan nggak kaku, semua kerasa pas. Begitu juga di bagian touchpadnya. Selain memang ukurannya juga cukup luas yang hadir tanpa tombol fisik untuk menekan fungsi klik kiri dan klik kanan, tapi menurut kami feel pakai klik kiri dan kanan juga masih enak kok dan lancar sebagai laptop yang ringkas yang mengedepankan mobilitas. MacBook D15 ini juga sudah punya konektivitas Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.1 yang sudah versi terbaru ya, untuk menghubungkan aksesoris semuanya secara luasa dan lebih cepat. Di bagian sisi kanannya ada jack audio 3,5 mm, USB 2.0 Type-A dan USB 3.2. Pindah di bagian sisi sebelah kirinya ada USB Type-C buat charging, USB 2.0 dan HDMI saja. Dan sangat disayangkan, buat micro SD nggak tersedia di laptop ini, jadi kamu harus beli micro SD card reader tambahan sendiri. Selain itu, ada fitur tambahan lagi yang bernama Huawei Share. Ya, mungkin ini juga jadi salah satu kelebihan utama dari si laptop Huawei ini. Dan buat yang belum tahu, jadi fitur Huawei Share ini memanfaatkan chip NFC untuk memungkinkan menampilkan layar smartphone di tampilan layar laptop ini. Dan melalui fitur ini juga, kalian tuh bisa melakukan transfer file secara drag and drop saja. Bahkan, Huawei Share juga memungkinkan kalian untuk menerima atau melakukan panggilan telepon maupun video call. Tapi dengan catatan, smartphone yang digunakan juga harus Huawei ya, dengan seri Mate P dan Nova series terbaru. Oke, buat performanya sendiri, di laptop yang saya pakai ini dibekali dengan prosesor Intel Core i5 1135G7 yang memiliki 4 core dan 8 thread. Dan seri prosesor ini juga punya dukungan Intel Iris Xe grafik, arsitektur grafik terbaru milik Intel. Selain itu, buat mendukung kinerjanya, Huawei MateBook D15 ini punya kapasitas RAM 8GB DDR4 yang media penyimpanannya sebesar 512GB SSD. Dan buat uji performanya di sini, kami menggunakan beberapa software untuk mengetahui performa dari si laptop ini. Dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya kayak gini. Gimana menurut kalian? Dan berdasarkan hasil tersebut, performa dari prosesor Intel Core i5 1135G7 ini ya tergolong cukup bertenaga, terlebih untuk laptop yang menyasar kepada pekerja ataupun mahasiswa yang untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, bobot laptop ini cukup ringan. Adaptor chargernya juga punya bentuk yang ringkas dan cukup nyaman buat dibawa bepergian. Buat daya tahan baterainya, laptop ini sangat mendukung untuk penggunaan secara mobile ya, yang dibekali dengan baterai berkapasitas 42 Wh dan yang diklaim mampu bertahan cukup lama untuk pemakaian normal dalam aktivitas sehari-hari. Apalagi juga udah didukung dengan fitur fast charging 60 watt USB-C power delivery dan ngecasnya juga cukup cepat. Dari 0 sampai 100 cukup ngebutuhin waktu sekitar 50 menitan saja. So guys, menurut kami Huawei MateBook D15 ini adalah laptop yang terjangkau dengan prosesor Intel Core i5 generasi ke-11 dengan dukungan Intel Iris Xe grafik, arsitektur grafik terbaru dari milik Intel. Dan sebagian daya tarik utamanya laptop ini punya ukuran yang lebih luas, keyboardnya juga empuk, nyaman, dan dukungan kinerja yang cukup gesit. Terus tentunya laptop ini bisa membantu banyak pekerjaan atau mungkin kerjaan sekolah dalam meningkatkan produktivitas. Selain itu, kemudahan konektivitasnya antar perangkat Huawei, semisal kalian punya HP Huawei, tadi menurut kami juga jadi poin plus yang cukup menarik di laptop ini. Dan
kalau ditanya nih, laptop ini itu masih worth it nggak dipakai di tahun 2025? Ya jawabannya masih worth it banget. Dan kalau kalian tertarik dengan laptop yang satu ini, Huawei MateBook T15 ini, kalian bisa kunjungin official Faraza Store yang ada di Kota Kediri dan Blitar. Untuk yang jauh bisa follow aja, ikutin Instagram Faraza Komputer atau Faraza Store. Untuk linknya aku taruh di deskripsi video ini. Dan oke guys, segitu aja untuk pembahasan laptop kali ini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan kalau ada barang yang pengen dibahas di channel ini, boleh kalian ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share jika kalian suka dengan video ini. Oke, kami pamit, sampai bertemu di video selanjutnya. Yo.